istikharah itu bukan antara baik dengan buruk, tapi baik dengan yang lebih baik. Oleh karena itu jangan sampai ngistikharai sesuatu yang buruk dengan yang baik. Itu nggak penting itu. Nah, itu fadilahnya luar biasa. Kalau kita istikharah memilih antara baik dengan baik, maka antum nanti akan diberi oleh Allah petunjuk. Sehingga kita ambil contoh. Ini kita punya anak perawan begitu ya. Ingin ngambil mantu begitu ya. Mantunya ini dinilai secara dohir bagus, secara ngobrol gini nyambung, secara kamu mungkin dinilai secara dohir bagus. Agar supaya langkah kita itu bagus, maka libatkan Allah. Libatkan Allah dengan cara apa? Istikharah, meminta kepada ya Allah, ini bagus apa tidak bagi saya, maka beri jawaban. Maka kalau kita ngambil mantu dengan cara melibatkan Allah, maka insya Allah rumah tangga anak kita itu akan bagus, karena dimulai sesuatu dengan cara melibatkan Allah. Bukan hanya ngambil mantu, antum bisnis. Bisnis ini relevan apa tidak? Kita punya ide, menelurkan sebuah ide. Ide ini available nggak bagi kita? Jangan-jangan kalau kita menuntaskan ide ini kita malah jauh dari Allah. Ada loh orang yang bisnis tapi malah menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Lah ini bagaimana caranya? Istikharah bareng-bareng. Kalau kita musyarakah, kalau sendiri ya sholat istikharah sendiri. Ya Allah, kalau ini memang mendatangkan kebaikan bagiku, maka engkau ridhoi. Kalau bisnis kita dari awal sudah melibatkan Allah, fa insya Allah ke depan Allah akan terlibat. Kalau Allah terlibat, mungkin nggak bisnis kita rugi? Enggak mungkin. Yang Allah kok yang terlibat. Kalau kita melibatkan investor aja, oh kita sudah gagah. Oh alhamdulillah perusahaan saya dapat suntikan dana 429 triliun. Oh bukan ya, bukan itu ya. Ya jadi apa? Ya sudah tenang. Itu kalau mendapatkan investor. Ini jual roti begini mendapatkan suntikan, jangankan 429, hanya berapa? 100 juta, sudah beli oven yang besar, ya kan begitu. Nah ini kalau kita melakukan istikharah, entah itu buat milih mantu, entah ini usaha, sampai kita beli rumah pun, maka kalau kita melibatkan Allah, fa insya Allah, Allah yunzilu fihi al barakah, Allah menurunkan di dalamnya barakah. Maka kita kembali kepada sholat tadi. Maka ayo kita sholat. Sholat itu fadilahnya, kalau yang sunnah tadi sholat duha macamnya 3, istikharah juga ada, masih banyak sholat-sholat yang lain, maka Allah akan memberi reward yang sangat luar biasa. Kalau sholat pada umumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sungguhnya sholat, kalau arti gamblangnya itu gini, secara otomatis Allah, siapa yang sholat itu secara otomatis akan terhindar dari perbuatan dua, fahsya dan mungkar. Apa sih itu fahsya? Fahsya itu urusan, mohon maaf, artinya yang sesuatu yang berhubungan dengan seks. Apa itu mungkar? Sesuatu dengan berhubungan dengan kriminal. Seks itu bagaimana? Ada seseorang kalau kalau interaksi dengan wanita, dia tunduk. Ya insya Allah enggak apa-apa. Enggak mau dia melirik, menjaga iffah, menjaga kesucian betul. Laki-laki semacam ini hebat. Wanita kalau ketemu laki-laki begini, hebat ini laki-laki perempuan. Tapi dia kena, kalau pasalah mungkar enggak bisa. Dititipin apa ya? Contoh ini, dompet ketinggalan gitu. Maka di rumah, diambil. Paling Ustadz Fas nggak tahu ini, diambil gitu 10.000. Lah ini dia terkena pasal mungkar. Kalau ada orang alim dititipin duit amanah, tapi kalau ngelihat cewek jelalatan, dia kena pasal fahsya. Kalau ada cewek menunduk, kalau ada cowok dia menunduk, tapi dia korupsi uang arisan, maka dia terkena pasal mungkar. Dia sama cewek nggak berani, tapi dia masih mau uang riba, dia terkena pasal mungkar. Itu orang zaman dulu macamnya dua. Kalau zaman sekarang udah fahsya, udah mungkar, ada yang doyan cewek, doyan pula dompetnya teman. Ini lebih bahaya. Oleh karena itu, kalau dari ayat ini inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ustadz, tetangga saya sholat, tapi masih di antara tetangga saya itu masih berbuat fahsya dan mungkar. Loh kok bisa? Iya, dia masih jelalatan. Dia nggak nikah kok Ustadz, dia cuman
apa ini? Banyak sekarang itu apa ya? Kumpul kebo. Nah, itu ada. Dia cuman apa ini? Cuman pacaran tok. Loh ini dia sholat kok Ustadz. Dia itu sholat tapi ngemplang duit arisan. Lah ini hadisnya apa ayatnya ini yang salah atau apanya yang salah? Kira-kira yang mana? Bukan ayatnya yang salah, tetapi yang salah itu adalah sholatnya. Berarti apa? Sholatnya kalau di bahasa kampung kita something wrong. Nah itu kalau di orang Singosari ngomongnya begitu tuh. Ada sesuatu yang salah. Lah berarti apa? Maknanya wasallu khamsakum itu bukan hanya sholat. Kata Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sesuai versiku. Kalau kita disuruh melihat sholatnya Rasulullah, loh gimana kita hidup jauh setelah wafatnya Rasulullah? Nggak bisa. Oleh karena itu apa? Sholatnya yang betul dengan cara apa? Ya melihat sholatnya Rasulullah dengan cara apa? Belajar. Ya berarti apa? Sholatlah kalian yang betul. Sehingga nanti secara otomatis terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar. Maka ciri-ciri sholat yang diterima oleh Allah, maka secara otomatis dengan akan tersadar dengan sendirinya menghindari perbuatan fahsya dan mungkar. Kalau kita masih sholat, tapi kita masih melakukan perbuatan fahsya dan mungkar, berarti sholat jenengan dereng betul. Belum betul, ayo diperbetuli. Betuli sekarang. Bukan hanya pergerakannya, bukan hanya syarat dan rukunnya, tapi wusulnya ke Allah Subhanahu wa taala. Apa? Konektivitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama menyindir ada sholat seseorang itu kal an'am, seperti hewan ternak, nyenggulit, begitu aja. Karena apa? Tidak wusul, tidak ada konektivitas dengan Allah. Sehingga kalau kita sholat Allahu Akbar, sudah. Maka kita connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan hati kita mudah terkonek dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya? Ya latihan. Jangan sampai sholat itu kalau di depan camer gitu, Allahu Akbar dihusuk-husuk nih. Tapi kalau di depan sendiri Allahu Akbar, kul huta begitu. Itu tidak khusyuk. Oleh karena itu sholat itu ayo kita perbaiki. Nah nanti kapan-kapan kita diskusi tentang babus sholat. Karena sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah adalah sholat. Nanti itu kita itu akan diberikan ikra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Ini ada buku report kalian. Kalau kalian pengen tahu apa yang kamu lakukan di dunia, ini report kalian. Kalau malaikat, ini ciri-cirinya. Kalau sholat kita benar, maka malaikat akan memberikan dengan tangan kanan. Tapi kalau kita bolong-bolong sholatnya, maka malaikat akan memberikan dengan tangan kiri. Kalau dengan tangan kiri, dipastikan dia di karantina. Nggak apa-apa kalau ada yang mau, ya nggak apa-apa lah Ustadz, saya di karantina. Karantinanya kan nggak lama. Iya nggak lama, paling sehari 2 hari saja. Tapi seharinya setara dengan 1000 tahun di dunia. Ya monggo kalau ingin yang mau di karantina di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pastikan amalan di dunia itu sodakoh boleh, bakti nang orang tua boleh, taat kepada suami boleh, tetapi jangan sampai menduakan sholat. Sholat adalah amalan yang paling penting. Oleh karena itu perkataan kaidah fikih malam yatimul wajib illa bihi wa wal wajib. Kesempurnaan sesuatu itu terhadap hal wajib, maka yang menyempurnakan itu menjadi wajib. Maka kalau sholat itu wajib, maka belajar sholat yang sempurna itu wajib bagi kita semua. Kalau kesempurnaan sholat itu membaca qiraatul Fatihah, maka jenengan wajib hukumnya belajar Fatihah. Jangan sampai seumuran jenengan tua sudah di umur 50, tapi kita tidak pernah memperbaiki Fatihah kita. Ada nggak yang di antara kita yang memiliki sanad bacaan Fatihah yang betul? Belum di antara kita. Ayo diperbaiki, sholat kita betul. Oleh karena itu wasiat Rasulullah itu yang kedua adalah sholatlah kalian. Baik. Nanti diperkaya bab sholat ini di sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah wasumu syahrakum. Puasalah kalian di bulan Ramadan. Puasa itu memang betul tidak makan dan tidak minum. Tetapi baginda Nabi pernah mengatakan banyak di antara kita
puasanya itu hanya mendapatkan ju' wal atos, cuman mendapatkan apa? Lapar dan dahaga saja. Loh eman loh, puasa Ramadan kita nggak dapatkan pahala. Eman apa enggak? Ya eman sekali. Maknanya bagaimana Ustadz untuk mendapatkan pahala yang lebih, bukan hanya ju' wal atos. Dengan cara apa? Ya yang puasa bukan hanya mulut dan perut saja. Maka berkata buruk harus dikurangi, harus ditinggalkan. Oke? Yang kedua, rasan-rasan harus ditinggalkan. Kemudian apa? Berbuat yang ribawi, berbuat yang maksiat dan lain sebagainya. Semua ditinggalkan agar supaya apa? Kita mendapatkan nilai bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan itu sangatlah penting. Suatu ketika diterangkan di sebuah kitab, nanti di padang mahsyar semua orang berkumpul, maka semua orang itu ribut mencari baginda Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu semua orang mencari baginda Nabi, tujuannya mencari syafaat. Ya Rasulullah, aku adalah umatmu. Ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad itu di sininya nyala, kepalanya nyala. Orang yang tidak menjalankan wasiat Rasulullah, kecintaan terhadap Rasulullah sedikit, maka dia agak redup. Yang nggak cinta mati, yaitu orang kafir. Sehingga nanti hisabnya itu cepat. Yang nyala langsung ke surga, yang redup pasti ke neraka. Itu sudah gampang sekali.